Ya, ini SMK Islam Kunjang sudah bergabung semuanya, Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang belum bergabung? Sudah semua? Oh iya, kenapa ya Pak? Oh, Pak Tata. Ya, kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu untuk teman kita supaya segera diberikan kesembuhan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita awali dulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin untuk membuka pertemuan bimtek kita hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Indri. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, sebaiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan tak lupa kita juga berdoa. Mari kita juga turut mendoakan untuk kesembuhan Pak Tata. Semoga beliau lekas diberi kesehatan kembali, dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking. Silahkan kepada Pak Hudan, Pak Bambang, atau Pak Adip untuk memimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita silakan berdiri dulu. Sebelum mulai, kita akan mulai ya. Penjumlahan ini. Silakan. 1 ditambah 1 2 tambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih sampaikan untuk Pak Udan yang sudah membuka acara kita dengan bernyanyi bersama dan bergerak bersama. Semoga ice breaking ini bisa memberikan semangat kepada kita semua untuk menjalani sesi bimtek pada pertemuan hari ini. Baik Bapak Ibu semua, kemarin sudah diberikan tugas lewat asinkronus yang harus panjenengan kerjakan. Sudah dikerjakan semuanya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Hari ini akan kita bahas ya. Nah, sebelumnya materi yang dipelajari di asinkronus hari kemarin adalah tentang modul ajar. Kira-kira Bapak Ibu Guru siapa yang mau menyampaikan gambaran umumnya tentang modul ajar? Monggo, saya persilahkan. Ya Pak Bambang, monggo yang mau jawab duluan. Terima kasih. Untuk modul ajar yang saya pahami, modul ajar itu adalah buku atau modul pegangan guru sebagai acuan proses kegiatan di dalam belajar mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, jawaban yang sangat bagus. Monggo Bapak Ibu yang menambah atau menanggapi apa yang disampaikan Pak Bambang tentang modul ajar. Iya, dari saya Bu ya. Oh ya, monggo Pak Adip. Kalau menurut saya, pengalaman saya modul ajar begitu berbeda jauh dengan Pak Bambang tadi. Kalau menurut saya mungkin bisa dijelaskan. Jadi modul ajar ialah perangkat yang oleh tenaga pendidik dalam hal ini guru sebagai pedoman dalam belajar. Belajar itu sedikit mulai materi, membuat juga sampai lengkap penilaian. Terima kasih Pak Adip.
Baik Bapak Ibu, dari dua jawaban teman-teman kita, Pak Bambang dan Pak Adip tentang modul ajar, saya rasa sudah bisa mewakili dari jawaban panjenengan semuanya. Baik, saya izin berbagi. Sebentar. Muncul Bapak Ibu? Ya, Sudah ini Bu. modul ajar yang materinya kemarin sudah sempat tersampaikan pada kegiatan asinkronus hari kemarin. Modul ajar yang akan kita pelajari hari ini hanya ada dua Bapak Ibu. Pada sesi ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar. Nah, untuk prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar akan kita pelajari pada sesi selanjutnya. Untuk hari ini kita fokuskan dulu pada dua bagian tersebut, yaitu konsep modul ajar dan komponennya. Baik, kita lanjut konsep modul ajar. Bisa kita baca bersama. Konsep awal dari modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya, jadi modul ajar itu sengaja kita susun, sengaja kita buat semenarik mungkin, meskipun kita tidak bisa matematika penulisannya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu sebelum mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru di kelas 10, kita bisa menyusun modul ajar sebagai pedoman atau pegangan Bapak Ibu semua untuk melaksanakan implementasi tersebut di kelas. Jadi harus sistematis Bapak Ibu, ada urutannya. Apa yang harus dituliskan dulu, kemudian setelah itu apa, dan selanjutnya seperti apa. Jadi, kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP, capaian pembelajaran. Tentunya semuanya akan bermuara pada profil Pancasila. Sasarannya tetap sama Bapak Ibu. Modul ajar yang akan kita buat semuanya harus mengarah atau menghasilkan peserta didik yang berkarakter atau yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah belajar pada sesi-sesi yang sudah kita lalui bersama kemarin-kemarin itu, siapa yang bisa menyebutkan 6 dimensi pelajar Pancasila. Karena itu nanti akan kita tuangkan atau akan menjadi sasaran kita kepada peserta didik kita. Monggo, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Profil pelajar Pancasila itu kan program baru pemerintah Bu ya. Jadi pemerintah menginginkan dalam pembelajaran itu siswa juga mempunyai karakter yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, poin-poin utama yang berkaitan sama profil pelajar Pancasila ada 6 poin sih Bu, coba saya sebutkan seingat saya. Yang pertama jelas beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus poin yang kedua itu mandiri. Poin ketiga bernalar kritis. Poin keempat kreatif. Poin selanjutnya saya sedikit lupa sih Bu. Yeah. Jadi mungkin teman-teman lain juga menambahkan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Adip. Berpikir kritis, gotong royong, baik.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sudah genap. Nanti modul ajar kita itu implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Semuanya nanti akan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi semuanya nanti terdapat fase-fase yang harus dicapai. Misal untuk anak SD fasenya nanti seperti ini, untuk anak SMK fasenya seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian sebentar lewat. Saya lanjut. Guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar supaya proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang ini adalah komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri atas satu, informasi umum, kemudian kompetensi inti, kemudian lampiran. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, komponen modul ajar yang pertama adalah guru dalam satuan pendidikan itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya diberikan keleluasaan, tentunya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan belajar peserta didik di satuan pendidikan panjenengan. Jadi tidak akan sama antara satuan pendidikan satu dengan satuan pendidikan yang lainnya untuk mengembangkan modul ajar. Karena apa? Karena semuanya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian, modul ajar juga dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Berikutnya, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Berikutnya, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi itu Bapak Ibu. Ini komponen yang pertama adalah berisi informasi umum ya Bapak Ibu. Nah, informasi umum ini mencakup satu, identitas sekolah. Jadi sekolahnya, identitas sekolah itu harus dicantumkan. Misal SMK Islam Kunjang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Kemudian tidak lupa yang harus tertulis di sana adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dari 6 dimensi itu, mana yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu atau yang sesuai dengan konten yang akan diambil. Misal pelajaran bahasa Indonesia atau matematika, nanti profil pelajar Pancasila yang sesuai apa. Jadi tidak perlu ke-6 dimensi itu ditampilkan dalam satu modul ajar atau dalam satu materi begitu. Maksudnya profil pelajaran Pancasila ini diambil beberapa disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu akan ajarkan kepada peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana, apa yang mendukung, sarana prasarana apa yang mendukung dalam pembelajaran Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu membutuhkan sarana apa saja, gawai misalnya, atau laptop misalnya, atau apa, untuk mendukung proses pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Itu juga akan tertuang di dalam komponen modul ajar bagian informasi umum. Kemudian target peserta didik ini juga harus tertulis di sana. Yang terakhir adalah model pembelajaran yang akan digunakan. Mau menggunakan discovery learning mungkin, atau model-model pembelajaran, tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya. Yang cocok untuk mata pelajaran saya kira-kira apa? Nah, itu modelnya tergantung dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Itu untuk informasi umum. Sekarang kita menuju ke kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini meliputi satu, ada tujuan pembelajaran.
Seperti kegiatan asinkronus kemarin, tujuan pembelajaran itu menggambarkan atau ada 3 konsep yang harus tertuang di sana. Bapak Ibu ingat apa aja itu? Ada kompetensi, kemudian ada konten, kemudian ada variasi. Iya, terima kasih Pak Bambang. Itu harus tertuang di tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat atau yang akan Bapak Ibu rencanakan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bermakna. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantik apa yang bisa Anda rencanakan? Kaitannya harus mendukung dengan tema yang akan atau pembelajaran yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan apa sebagai stimulus ya untuk menstimulan peserta didik ke arah itu pembelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya adalah persiapan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam persiapan dan kegiatan pembelajaran ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan mungkin tertuang di RPP sebelumnya ya. Seperti ada kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menuangkan kegiatan-kegiatan itu juga di sini dituangkan juga pada modul ajar. Gitu. Kemudian kalau sudah ke kegiatan pembelajaran, kalau prosesnya sudah kita lakukan, berarti tahap selanjutnya kita akan melakukan asesmen penilaian. Kalau tadi kegiatan-kegiatan atau proses pembelajaran sudah Bapak Ibu susun sedemikian rupa, prosesnya sudah disusun, tinggal Bapak Ibu melaksanakan asesmennya saja, yaitu merancang penilaiannya. Kira-kira kalau prosesnya seperti itu, asesmen yang cocok untuk Bapak Ibu terapkan seperti apa? Karena pada intinya proses pembelajaran itu harus terdapat asesmen. Jadi proses yang Bapak Ibu lakukan harus menggambarkan atau harus mencapai capaian pembelajaran yang Bapak Ibu kehendaki gitu. Kemudian dari asesmen itu, dari penilaian yang Bapak Ibu ambil dari proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa memilih pengayaan atau remedial. Pengayaan atau remedial ini disusun atau dibuat untuk apa ya? Untuk kalau anak ini asesmennya hasilnya misalkan 80% anak-anak itu tuntas di dalam proses pembelajaran materi Bapak Ibu. Kalau sudah 80% tuntas berarti dapat dikatakan proses pembelajaran Bapak Ibu semuanya juga tuntas karena hanya 20% saja yang tidak tuntas. Mungkin yang 20% siswa itu bisa dilakukan remedial. Nah, ini gunanya atau manfaatnya pengayaan dan remedial pada setiap modul ajar. Berikutnya adalah refleksi peserta didik dan guru. Dalam sebuah pembelajaran, proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari refleksi dari peserta didik. Jadi selama proses pembelajaran itu tadi hasilnya apa, nanti peserta didik bisa merefleksikan, bisa menyampaikan apa yang sudah diperolehnya dari proses pembelajaran yang sudah diikuti selama pembelajaran itu. Nah, semuanya komponen inti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin. Ini harus tergambar pada komponen inti. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lampiran. Nah, lampiran ini Bapak Ibu
lampiran ini untuk lembar kerja peserta didik. Jadi LK-LK atau lembar kerja yang sudah Bapak Ibu susun nanti dilampirkan di modul ajar. Jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan prosesnya, menyiapkan LK-nya untuk mengarah ke asesmen. Nah, LK-LK yang sudah dibuat Bapak Ibu nanti semuanya dilampirkan pada lampiran. Kemudian selain LK, juga ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini diharapkan Bapak Ibu semuanya melengkapi modul ajar itu dengan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi modul ajar ini Bapak Ibu adalah RPP versi lengkap. Jadi kalau pada tahun-tahun sebelumnya atau sebelum mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu kan biasanya modul ajar itu terpisah, kemudian RPP terpisah. Nah, untuk sekarang sudah pakai satu nama saja, yaitu modul ajar yang sudah meliputi semuanya. Jadi materi-materi yang disiapkan sudah include ke dalam modul ajar. Ada glosarium, kemudian daftar pustaka. Jadi bahan-bahan sumber-sumber dari mana saja nanti silahkan dituliskan dalam daftar pustaka. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Sekarang adalah komponen-komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar itu ada satu, identitas modul. Identitas modul isinya apa saja? Di sini sudah terdapat nama penyusun, kemudian jenjang sekolahnya, kemudian kelas berapa, kemudian alokasi waktu tentunya disesuaikan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik. Kemudian ada yang kedua adalah komponen kompetensi awal. Apa komponen kompetensi awal? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Komponen awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar itu akan dirancang. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah komponen profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Profil pelajar Pancasila atau P3 ini dapat tercermin dalam metode pembelajaran. Jadi harus dimunculkan Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila ini dimunculkan dalam tujuan pembelajaran yang berisi tadi kompetensi, konten, dan variasi. Nah, saya lanjut. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila itu tidak perlu menyantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Nah, ini tadi yang target ya Bapak Ibu, di sini ada penjelasannya. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target itu adalah umum, tidak ada kesulitan dalam merencanakan dan memahami materi ajar. Targetnya begitu. Terus peserta didik dengan kesulitan belajar itu meliputi ini gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya. Misalnya kalau audio berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan apa yang akan dipakai khusus untuk ini peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar dengan menggunakan audio. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran, di sini ada pemahaman bermakna. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, nanti bisa berkelompok Bapak Ibu untuk menjawab ini. Sebutkan minimal 7 komponen apa yang harus ada di dalam modul ajar.
minimal 7. Apa aja yang harus ada di modul ajar Bapak Ibu? Kan tadi sudah dijelaskan, di sini ada banyak sekali ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu sebutkan 7 saja yang menjadi komponen modul ajar. Dari identitas umum atau informasi umum, kemudian dari komponen inti, kemudian dari lampiran. Tolong bisa disebutkan 7 komponen modul ajar. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa berdiskusi, saya beri waktu. Kan di sini ada terdiri dari 4 orang, bisa dibagi kelompok menjadi 2 ya. Nanti tolong dipresentasikan dan masing-masing kelompok bisa memberikan tanggapan satu dengan yang lainnya. Silakan, saya beri waktu 5 menit. Terima kasih. Ikut kelompok. Bentar Bu, masih dibuatkan link Bu. Oke, iya Pak Adi. Modul ajar. Oh iya, berarti Ya, silakan dimanfaatkan 5 menit itu untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian nanti silakan satu kelompok diwakilkan siapa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini konstruksi pertanyaan menemukan apa ya? Tambah. Sebentar Bu Idri.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai diskusinya? Kelompok 1, kelompok 2. Sebentar dulu. Kelompok 1 sudah, Bu. Baik, Pak Adib, silakan. Ya. Tadi kan kita dapat menentukan 7 komponen dalam modul belajar. Nah, ini dari beberapa komponen itu saya ambil 7 poin yang saya rasa memang poin paling penting ya dalam modul belajar. Yang pertama juga identitas sekolah sebagai identitas modul belajar tersebut. Terus yang kedua itu mohon maaf, apa presentasi saya terlihat? Oh ya. Terus untuk selanjutnya profil pelajar Pancasila pakai dengan Pak Adib, maaf, tidak ada gambarnya. Oh ya, sudah. bagaimana? Sudah Pak Adib, silakan. Selanjutnya profil pelajar Pancasila beda dengan pemerintah yang ingin memperhatikan budaya Pancasila dalam belajar. Jadi sekarang dalam pembuatan belajar kita sudah memasukkan komponen selanjutnya target yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Jadi kita komponen yang bukan tentang tujuan apa sih yang ingin target yang ingin dicapai oleh para peserta didik, lalu tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lalu komponen tentang kegiatan pembelajaran dari awal inti sampai penutup, lalu lembar asesmen, lembar penilaian, dan selanjutnya masuk ke lampiran yaitu lembar. Jadi 7 komponen itu yang saya pahami. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Adib. Kelompok berikutnya, silakan siapa yang mewakili? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok dari kelompok 2, Bu. Mikrofonnya Pak. Siapa yang akan mewakili kelompok 2? Ya, Pak Bambang Siswanto. Silakan Bapak. Terima kasih. Mikrofonnya Pak Bambang, tolong dinyalakan. Sudah. Belum masuk Pak Bambang suaranya. Mohon maaf, terkendala jaringan, Bu. Oh iya. Iya, ditunggu sebentar. Barangkali dari Citra bisa menambahkan kelompok 2, Bu. Monggo Bu Citra. Sepertinya sinyalnya Pak Bambang timbul tenggelam. Monggo Bu Citra. Mungkin saya akan mewakili kelompok 2. Menurut saya ada beberapa komponen penting yang harus ada. Yang pertama tadi sama seperti Pak Adib, yaitu ada identitas sekolah yang harus dimasukkan ke modul belajar. Kemudian yang kedua ada profil pelajar Pancasila. Dan kemudian yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran. Yang keempat yang perlu yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Kemudian ada assessment, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru.
Begitu Bu menurut kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Citra mewakili kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari Pak Adib, kelompok 1, kemudian Bu Citra kelompok 2, sudah tergambar jelas Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan komponen-komponen apa saja yang harus ada pada modul ajar. Nah, ini berapa tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum BIMTEK hari ini kita tutup. Nanti untuk kegiatan asinkronusnya akan kita sampaikan supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengerjakan, kemudian untuk kita bahas pada pertemuan sinkronus hari selanjutnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri atau apa yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan komponen modul ajar. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa sudah cukup. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut dengan kegiatan asinkronus belajar dari asinkronusnya, kemudian kita akan diskusikan bersama pada pertemuan esok hari. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan Ketua kelas untuk memimpin atau menutup kegiatan BIMTEK tentang modul ajar hari ini. Silakan Ketua kelas. Baik, terima kasih Bu Indri. Untuk yang selanjutnya, mungkin perlu adanya ice breaking atau tidak Bapak Ibu? Monggo disepakati bersama, ada apa tidak Bapak Ibu? Tidak ada, sudah cukup. Baik. Oh ya, kita foto bersama dulu itu untuk mengakhiri iya. kegiatan. Iya Pak. Silakan semuanya kameranya dinyalakan. Sebentar Pak Adib, saya tutup dulu. Udah Pak Adib, ini Pak Adib ya? Ya, kita hitung mundur 3, 2, 1. Ya, lagi Pak Adib, operasi Pak Adib. Saya kembalikan ke Bu Citra, aku ketua kelasnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Adib. Saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. BIMTEK hari ini sudah selesai. Semoga untuk hari selanjutnya kita bisa melaksanakan BIMTEK kembali dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Indri selaku pemateri. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Citra. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat untuk mengikuti BIMTEK hari-hari selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, juga jaga prokesnya Bapak Ibu. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya live ya. Ya Bu, terima kasih.